Halo Sobat Sipaling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Ya, kita bahas tipis-tipis beberapa kabar terbaru seputar tim kesayangan kita ya, The Blues Chelsea, di mana The Blues akan melanjutkan perjalanannya ya di Premier League musim ini. Ya, setelah jeda internasional, ya, The Blues akan menjamu The Gunners Arsenal di Stamford Bridge ya, di pekan ke-9 Premier League. Tentu ini adalah laga yang cukup berat mengingat saat ini Arsenal dalam tren positif ya. Dari 8 laga Premier League, Arsenal sukses meraih 20 poin hasil dari 6 kemenangan dan 2 hasil imbang. Apalagi di laga terbaru mereka sukses mengalahkan Manchester City di Emirates Stadium dengan skor 1-0. Tetapi menurut saya itu bukan kejutan ya, karena Wolves ya, Wolverhampton Wanderers juga mampu mengalahkan Manchester City di Premier League ya dengan skor 2-1 ya. Jadi ya tidak ada yang spesial lah menurut saya dari kemenangan Arsenal atas Manchester City. Dan tentu momentum juga berada di pihak kita ya, dimana The Blues sukses meraih 3 kemenangan secara beruntun ya, 2 clean sheet ketika menghadapi Brighton dan juga Fulham, dan mampu menang besar di markas Burnley. Tentu momentum ini yang harus dijaga oleh Mauricio Pochettino ya sebelum menjamu Arsenal ya. Apabila kita bisa meraih kemenangan ya di laga ini, tentu akan lebih meningkatkan kepercayaan diri para pemain muda kita ya, apalagi pemain-pemain yang baru bergabung bersama The Blues ya, seperti Moises Caicedo, kemudian Nicholas Jackson ya, Cole Palmer. Tentu kemenangan ini akan membuat mereka lebih optimis bahwa The Blues akan bersaing di papan atas ya di Premier League musim ini. Oke, kita ke kabar yang cukup sedikit mencemaskan ya, bikin kita harap-harap cemas, yakni kabar dari Axel Disasi ya, dimana dia gagal bergabung bersama timnas Prancis karena ada masalah di paha kirinya ya. Diduga ada robekan. Ini dicurigai ya Axel Disasi mengalami cedera setelah laga menghadapi Burnley ya, dimana Axel Disasi tampil penuh ya selama 90 menit. Tetapi info terbarunya ya, dipulangkannya Axel Disasi dari timnas Prancis ini sebagai langkah pencegahan ya. Semoga saja tidak terjadi apa-apa ya, sama seperti Armando Broja juga ditarik keluar ketika menghadapi Fulham, itu sebagai tindakan pencegahan ya. Tentu kita berharap Axel Disasi ini bisa fit ya sebelum laga menghadapi Arsenal ya, karena momentum kemenangan demi kemenangan ini harus terus kita jaga. Dan kabar selanjutnya juga datang dari Nicholas Jackson yang tetap berada di London ya, tidak ikut ke laga internasionalnya karena mengalami masalah di pergelangan tangan dan harus menjalani operasi kecil, tetapi tidak menjadi masalah menurut saya. Dan saya rasa Nicholas Jackson ini akan siap ketika Chelsea menjamu Arsenal di tanggal 21 nanti. Dan kabar selanjutnya, Reece James tentu di laga menghadapi Arsenal ini siap diturunkan ya, tapi tentu Pochettino harus benar-benar apa ya, memperkirakan apakah Reece James ini betul-betul dalam kondisi fit untuk dimainkan, karena apabila Reece James kembali cedera tentu akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi ya untuk membuat Reece James kembali fit ya. Saya rasa kita bisa memulainya dengan Malo Gusto di laga menghadapi Arsenal. Dan ada kabar yang cukup menyenangkan tentang pelatih kita Mauricio Pochettino. Dilansir dari Fabrizio Romano bahwa Mauricio Pochettino akan dilibatkan dalam urusan transfer pemain di musim dingin nanti dan juga di musim panas tahun depan ya. Jadi ini bukanlah sesuatu yang baru, karena di bursa transfer baru-baru ini juga Pochettino sempat ya menolak
untuk merekrut Vlahovic. Jadi Pochettino ini sudah dilibatkan sejak bursa transfer baru-baru ini, tetapi tentu dia akan mendapatkan kekuatan yang lebih lagi ya setelah dia diizinkan untuk ikut dalam mengambil keputusan ya dalam urusan mendatangkan atau menjual pemain The Blues di bursa transfer musim dingin dan juga musim panas tahun depan. Tentu harapan kita sebagai fans ya Pochettino tidak keras kepala dan bersedia mendatangkan satu penyerang lagi ya, dan saya harap itu adalah Victor Osimhen ataupun Ivan Toney. Siapapun yang datang yang bisa bersaing, bisa memberikan persaingan yang sehat ya terhadap Armando Broja dan juga Nicholas Jackson ya, tentunya akan menjadi sesuatu yang baik ya, karena kompetisi ini masih panjang, baru pekan ke-8 ya, dan tentu kita membutuhkan kedalaman skuad yang baik ya, apalagi saat ini ya, pemain kita rentan cedera ya, apalagi di lini pertahanan ya, pemain kita ya banyak yang cedera seperti Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Benoit Badiashile. Meskipun kabar terbaru dari Benoit Badiashile, dia sudah ikut latihan. Sementara di posisi gelandang pemain kita yang cedera ada Romeo Lavia, kemudian Christopher Nkunku. Ya, jadi tentu di bursa transfer nanti ya Chelsea harus mendatangkan setidaknya 2 pemain lagi untuk menambah kedalaman skuad The Blues. Karena musim masih sangat panjang ya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di laga-laga The Blues selanjutnya. Tentu bursa transfer Januari nanti harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manajemen dan juga Mauricio Pochettino ya. Dan kita ke kabar legend kita Eden Hazard yang resmi pensiun dari dunia sepak bola ya, dimana Hazard ini gantung sepatu di usia 32 tahun. Dan statistik Eden Hazard selama berseragam Chelsea ya, dia memainkan 352 pertandingan, mencetak 110 gol dan 92 assist ya, meraih 2 kali Premier League, 1 FA Cup ya, kemudian 1 Carabao Cup ya, kemudian UEFA Europa League juga 1 kali, menjadi pemain terbaik Chelsea ya di tahun 2014, 2015, 2017 dan juga 2019. Dan masih banyak lagi ya penghargaan individu yang diraih Eden Hazard bersama The Blues. Jadi tidak heran kalau di laga menghadapi Arsenal nanti para fans The Blues akan membentangkan spanduk untuk Eden Hazard ya di laga menghadapi Arsenal nanti di Stamford Bridge. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.